bioteknologi dan perkembangannya. Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Bio berarti hidup dan teknologi berarti suatu kemampuan untuk menghasilkan atau mengubah sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi lebih bermanfaat dan bernilai guna. 1. Sejarah bioteknologi. Penerapan bioteknologi sudah dilakukan orang sejak dulu. Misalnya dalam pembuatan makanan, fermentasi, dan pembuatan obat. Beberapa penerapan bioteknologi oleh para ahli. 1. Tahun 1950 sampai tahun 1850, orang yang telah menggunakan cara penanam kacang-kacangan secara bergantian sehingga tanah menjadi subur. 2. Tahun 1850, makanan hewan dan baja kimia telah dihasilkan. 3. Tahun 1973, gen diambil dan dipisahkan. 2. Jenis-jenis bioteknologi. 1. Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik secara alami. Beberapa ciri-ciri atau sifat dari bioteknologi konvensional antara lain masih menerapkan teknik-teknik biologi, rekayasa genetika yang terbatas, masih menggunakan mikroorganisme seadanya. B. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern telah menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga dapat dikendalikan dengan baik. Teknik yang sering digunakan saat ini adalah dengan melakukan manipulasi genetik pada suatu jasad hidup secara terarah sehingga diperoleh hasil sesuai dengan yang diinginkan. B. Penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Berikut peranan bioteknologi pada berbagai bidang kehidupan. 1. Bidang produksi pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan meminta manusia untuk bereksplorasi mencari sumber-sumber pangan lain. Bioteknologi turut membantu mengatasi permasalahan pangan. A. Tempe. Tempe merupakan makanan tradisional masyarakat Indonesia yang sudah dikenal sejak dulu. Tempe dibuat dengan memanfaatkan jamur genus Rhizopus seperti Rhizopus stoloniferus, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae. B. Roti. Roti dibuat dengan cara fermentasi oleh ragi atau yeast. Dalam pembuatan roti, produk fermentasi yang diperlukan hanyalah karbon dioksida. C. Tapai. Tapai merupakan kudapan yang dihasilkan dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat sebagai substrat ragi. Ragi untuk fermentasi tapai merupakan campuran beberapa mikroorganisme. Yogurt. Yogurt digolongkan sebagai makanan probiotik. Probiotik adalah organisme hidup yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang sesuai akan memberikan manfaat kesehatan khususnya bagi pencernaan. Yogurt dibuat dengan bahan dasar susu dan bantuan mikroorganisme tertentu. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus dan Streptococcus. E. Nata de coco. Nata termasuk produk hasil fermentasi. Bakteri yang digunakan adalah bakteri Acterobacter sillinum. Gula sukrosa dalam air kelapa dimanfaatkan oleh Acetobacter sillinum sebagai sumber energi maupun sumber karbon untuk membentuk senyawa metabolit, diantaranya selulosa yang membentuk nata de coco. F. Pembuatan kecap. Kecap mulai digunakan sejak abad 2 sebelum Masehi oleh bangsa Tiongkok sebagai pengganti garam. Harga garam yang sangat tinggi membuat masyarakat tidak mampu membeli. Hampir seluruh negara Asia menggunakan kecap. Fermentasi pada pembuatan kecap menggunakan jamur Aspergillus menti dan Rhizopus sp. G. Keju. Keju dibuat dari air susu yang diasamkan dengan memasukkan bakteri yaitu Lactobacillus lactis dan Streptococcus thermophilus. H. Pembuatan oncom. Oncom terbuat dari ampas tahu, yaitu ampas kedelai dengan bantuan jamur Neospora cytophila. Jamur ini dapat menghasilkan zat warna merah atau oranye yang merupakan warna alami. Neurospora dapat mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan protease yang aktif selama proses fermentasi. I. Pembuatan asinan. Asinan atau acar merupakan bahan yang diawetkan dengan cara fermentasi
Asam laktat. Bakteri yang digunakan adalah Lactobacillus sp, Streptococcus sp, dan Pediococcus. Mikroorganisme tersebut mengubah zat gula yang terdapat dalam sayuran menjadi asam laktat. J. Mentega. Bahan dasar membuat mentega adalah krim susu. Krim susu adalah lapisan paling atas dari susu yang terbentuk jika didiamkan selama beberapa waktu. Pembuatan mentega menggunakan mikroorganisme Streptococcus lactis dan Leoconostoc remoris. K. Terasi. Terasi merupakan produk fermentasi dari udang atau ikan berbentuk pasta berwarna merah, kecoklatan, dan beraroma khas. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi terasi antara lain Bacillus, Pediococcus, Lactobacillus, Brevibacterium, dan Corynebacterium. Berikut merupakan mikroorganisme, mikroprotein, dan protein sel tunggal yang berperan dalam mengubah bahan pangan. A. Mikroorganisme untuk mengubah bahan pangan. 1. Susu. Mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus bersimbiosis dengan Streptococcus thermophilus. Hasil jadinya yaitu yogurt. 2. Kedelai. Mikroorganisme yang berperan yaitu Lactobacillus bulgaricus. Hasil jadinya yaitu keju. 3. Kacang tanah. Mikroorganisme yang berperan yaitu Neospora cytophila. Hasil jadinya yaitu oncom. B. Mikroprotein. Mikroprotein merupakan produk hasil makanan yang berasal dari miselium, jamur, fusarium, graminearum. Untuk membuat makanan ringan, mikroprotein merupakan hasil proses fermentasi glukosa, gas amonia, dan garam amonia. C. Protein sel tunggal. Protein sel tunggal adalah senyawa protein yang berasal dari makhluk hidup bersel satu. Istilah protein sel tunggal digunakan untuk menyatukan protein mikroba yang membedakan dengan protein berasal dari hewan dan tumbuhan. Dalam protein sel tunggal terkandung protein, senyawa, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan asam sirkat. Fiesta chicken nugget paling enak paling ku suka. Fiesta chicken nugget aku mau setiap hari. Ho ho ho. Dua, bidang pertanian. Bioteknologi juga dimanfaatkan dalam bidang pertanian. Pemanfaatan bioteknologi dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian pada masa sekarang. Beberapa contoh bioteknologi dalam bidang pertanian. A. Perkawinan silang. Perkawinan silang atau pembastakan adalah perkawinan antara dua individu yang berbeda-beda sifat tetapi masih dalam satu spesies. Bibit yang akan disilangkan adalah bibit yang mempunyai sifat-sifat unggul. B. Hidroponik dan aeroponik. Hidroponik adalah metode atau teknik menanam tumbuhan tanpa menggunakan tanah. Metode tersebut kembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia, khususnya lahan yang sangat sempit untuk meningkatkan produksi bahan pangan. 2. Aeroponik. Aeroponik merupakan suatu tipe hidroponik karena air yang berisi larutan hara disamburkan dalam bentuk kabut hingga mengenai akar tanaman. C. Transgenik. Tumbuhan transgenik pada dasarnya diperoleh melalui teknik memindahkan gen-gen tertentu yang dikehendaki dari organisme lain yang memilikinya. D. Kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan suatu teknik atau metode untuk mengisolasi bagian-bagian tanaman, kemudian menumbuhan bagian tersebut secara aseptis di dalam atau di atas medium budidaya. Biofertilizer. Biofertilizer adalah suatu zat mengandung mikroorganisme yang digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah. 3. Bidang peternakan. Bioteknologi dalam bidang peternakan berperan dalam perkembangbiakan generatif yang umumnya dilakukan pada sapi, kambing, atau kerbau dengan cara menyuntikkan sperma ke hewan betina yang dikenal dengan istilah inseminasi buatan. 4. Bidang kedokteran. Peranan bioteknologi di bidang kesehatan meliputi pembuatan antibiotik, hormon, vaksin, antibodi monoklonal, dan interferon. A. Antibiotik. Antibiotik sebenarnya merupakan suatu zat kimia hasil dari mikroorganisme yang dapat menghambat pertumbuhan atau mematikan mikroorganisme lainnya. B. Vaksin. Vaksin berasal dari mikroorganisme yang telah dilemahkan atau dimatikan. Vaksin pada umumnya dimasukkan melalui suntikan atau oral ke tubuh manusia agar aktif melawan mikroorganisme tersebut.
C. Hormon. Hormon dikenal sebagai zat kimia yang dibentuk oleh kelenjar endokrin dan dibawa melalui aliran darah. Bidang lingkungan. Bioteknologi berperan dalam mengatasi pencemaran lingkungan. Contoh peran bioteknologi dalam mengatasi pencemaran lingkungan. A. Degradasi plastik memanfaatkan spesialis Chondropolyuresinae, ulat yang mampu menguraikan plastik berbahan dasar polistiren. B. Tumpahan minyak di penambangan area laut dapat menjadi pencemaran air di lautan hingga sekitaran pantai. C. Pemanfaatan bakteri untuk mendegradasi atau menguraikan polutan yang mencemari lingkungan disebut bioresimidasi. 6. Bidang forensik. Analisis DNA fingerprint dimulai dari pengambilan sampel bagian tubuh tertentu. Setelah didapat sampel, dilakukan isolasi untuk mendapatkan sampel DNA. Selanjutnya adalah sampel DNA dimasukkan ke dalam mesin PCR. Langkah dasar penyusunan DNA fingerprint dengan PCR dengan aplikasi sebuah set potongan DNA yang urutannya belum diketahui. 7. Bidang industri. Syarat-syarat mikroorganisme yang dipakai dalam bidang industri sebagai berikut. A. Organisme yang digunakan harus menghasilkan produk dalam jumlah banyak, stabil dan tidak membahayakan kesehatan manusia. B. Bahan substrat atau tempat hidup mikroorganisme harus murah dan mudah untuk didapatkan. Beberapa industri atau bidang usaha yang memanfaatkan organisme dalam pembuatannya. A. Industri makanan dan minuman. B. Industri farmasi dan obat-obatan. C. Industri perminyakan dan pertambangan. 8. Bidang teknologi reproduksi. Teknologi reproduksi dikembangkan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan bersifat unggul. Salah satu cara yang berhasil dikembangkan yaitu Cloning adalah cara memperoleh individu baru yang memiliki sifat mirip induknya. 9. Bahan bakar masa depan. Melalui bioteknologi telah ditemukan 2 jenis bahan bakar yang diproduksi dari fermentasi limbah, yaitu gas biometana dan gas alkohol. Biogas adalah salah satu bahan bakar alternatif. Bahan dasar pembuatan biogas adalah limbah organik seperti limbah pasir, limbah pertanian, dan kotoran hewan. 10. Bioteknologi pengolahan limbah. Penanganan sampah dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya ditimbun, dibakar, dan didaur ulang. Di antara semua cara tersebut, yang paling baik adalah daur ulang. Salah satu contoh proses daur ulang sampah yang telah diuji pada beberapa sampah tumbuhan adalah proses pirolisis. Proses pirolisis yaitu proses dekomposisi bahan-bahan sampah dengan suhu tinggi pada kondisi tanpa oksigen. A few moments later. C. Dampak penerapan dan pengembangan bioteknologi. Dampak penerapan bioteknologi terdapat pada berbagai aspek kehidupan, yaitu di bidang sosial, ekonomi, etika, moral, kesehatan, dan lingkungan hidup. 1. Dampak penerapan bioteknologi bidang sosial ekonomi. Produk bioteknologi dapat merugikan petani kecil. Contoh, penggunaan hormon pertumbuhan sapi dapat meningkatkan produksi susu sapi. Peningkatan produksi akan berpengaruh pada peternak kecil yang tidak memiliki modal banyak. Dengan demikian, bioteknologi dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi. 2. Dampak penerapan bioteknologi bidang etika dan moral. Penyisipan gen makhluk hidup lain yang tidak berkerabat dianggap melanggar hukum alam dan sulit diterima masyarakat. Mayoritas orang berpendapat bahwa pemindahan gen manusia ke hewan atau sebaliknya sangat tidak etis. Bahan pangan transgenik yang tidak berlabel juga membawa konsekuensi bagi penganut agama tertentu. 3. Dampak penerapan bioteknologi bidang kesehatan. Produk rekayasa bidang kesehatan telah menimbulkan masalah yang serius. Contohnya, penggunaan insulin hasil rekayasa telah menyebabkan 31 orang meninggal di Inggris. Tomat flour setelah rekayasa ketahui mengandung gen yang resisten terhadap antibiotik. Ada dugaan bahwa SARS yang menghebohkan dunia diduga disebabkan oleh rekayasa genetika virus corona.
4. Dampak penerapan bioteknologi bidang lingkungan hidup. Berikut dampak penerapan bioteknologi di bidang lingkungan hidup. A. Pencemaran biologi. Apabila makhluk hidup transgenik lepas ke alam bebas dan kawin dengan makhluk normal tanpa menghasilkan keturunan yang mutan. B. Penyalahgunaan hak pribadi dengan rekayasa genetika. Perubahan genotip tidak dirancang secara alami sesuai kebutuhan, melainkan menurut kebutuhan pelaku bioteknologi. Hal ini dapat menimbulkan peluang bahaya bagi kelestarian lingkungan hidup. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later, 1 eternity later. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out.